Jadi sempat Agung itu berpikir, waduh ini nggak ada temennya nanti dalam perjalanan ini gimana. Setelah dia nggak dapat teman, dia mimpilah. Dan si bapak ini bilang akan nemenin Agung. Nah ini yang menurut Agung aneh banget. Di atas mobil ini tiba-tiba terdengar bunyi gerbuk. Dan waktu itu ketika didengarkan oleh Agung secara seksama, tiba-tiba muncul lagi suara itu, buk. Nah disitulah dia baru mikir, ini asli bukan buah yang jatuh ini. Ini kayaknya ada orang di atas atap mobilnya. Nah, si Agung ini mulai jengkel sama si bapak-bapak tersebut karena dari tadi si bapak ini selalu bilang kalau ada yang nemenin, ada yang nemenin. Temen siapa, Pak? Orang saya sendirian itu dari Jakarta. Loh lah itu tadi bapak lihat tadi yang duduk di sebelah kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Agung yang asalnya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Agung yang asalnya dari Banjarnegara. Tapi Agung sendiri ini kerjanya di daerah Jakarta Utara, di daerah Pelabuhan. Dan dalam cerita ini nanti kami akan menceritakan kisah mistis Agung ketika dia pernah diikuti oleh sosok makhluk halus tepat setelah dia membantu proses evakuasi mayat di lokasi tempat kerjanya. Jadi Agung ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan pelabuhan yang lumayan besar di Jakarta. Lokasinya ada di Jakarta Utara. Nah, perusahaan ini itu beroperasi selama 24 jam. Jadi jam kerjanya itu diatur dalam sistem shift. Di awal-awal dia bekerja, dalam satu shift itu bisa sampai 5 orang yang kerja. Jadi situasinya masih agak ramai waktu itu. Tapi karena satu dan juga beberapa hal, dalam berjalannya waktu akhirnya timnya ini diubah. Jadi setiap satu shift ini cuma ada 2 orang yang bertugas. Nah, suatu hari Agung ini dapat giliran kerja di shift 2. Yang jam kerjanya di shift 2 ini dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Waktu itu Agung inget banget kejadiannya itu sekitar setelah sholat maghrib. Jadi pas setelah mereka ini sholat maghrib, Agung pamit ke salah satu temannya, dia mau keluar, dia mau beli makan. Biasanya kalau dia beli makan, dia selalu belikan juga untuk partner kerjanya. Dan kebetulan partner kerjanya ini juga adalah kepala tim di situ. Nah, pas Agung ini keluar, baru sampai gerbang, di situ dia dihampiri oleh beberapa satpam. Terus seorang satpam ini ngasih tahu duluan ke Agung. Mereka bilang, Pak, itu ada kejadian penemuan mayat, Pak. Itu tuh di pinggir laut. Nah, Agung waktu itu nggak terlalu nanggepin. Dia cuma ngangguk, tapi memang agak kaget juga pas mendengar kabar ini. Tapi karena waktu itu Agung ini lapar dan dia rencananya memang mau beli makan, dia nggak terlalu nanggepin hal ini. Singkatnya Agung menuju warung, dia beli makan, dan ternyata tanpa sepengetahuan Agung, beberapa satpam ini ternyata sudah lapor duluan ke teman satu shiftnya Agung soal berita penemuan mayat ini. Jadi begitu Agung selesai beli makan di warung, dia balik ke tempat kerja, si temannya Agung ini langsung ngajak Agung menuju ke lokasi kejadian. Dia langsung bilang, Gung, kamu udah tahu kan?
itu katanya ada mayat ya di lokasi belakang. Ayo Gung, kita ke sana aja yuk. Aku pengen lihat, katanya sudah banyak polisi di sana. Nah, si temennya ini itu semangat banget waktu itu. Menurut Agung, mungkin karena TKP-nya ini kan ada di lokasi tempat kerja mereka. Jadi mau nggak mau, nantinya mereka juga akan dimintai keterangan sama polisi. Jadi di situ temennya Agung ini memutuskan untuk ngajak Agung langsung ke TKP. Dan karena Agung waktu itu sudah beli makan, dan apalagi nasinya ini sudah dibelikan 2 porsi buat temannya itu juga, jadi Agung ini ngomong ke temannya, ya udahlah, kita makan dulu aja ya. Nanti takutnya kalau kita udah ngelihat mayat, jadi nggak doyan makan nanti kita. Nah, tapi temannya ini kayak keburu banget pengen ke lokasi. Dia takut kalau nantinya akan keburu rame, malah nggak bisa lihat. Akhirnya di situ ya sudahlah, Agung pun pasrah, mereka akhirnya berangkat ke lokasi penemuan mayat itu, dan pas sudah sampai, ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Di situ memang rame, tapi nggak serame yang mereka bayangkan. Di situ cuma ada sekitar 5 orang warga, dan ada 2 anggota kepolisian. Nah ternyata pas mereka baru sampai, mereka ini malah dimintain tolong sama polisi yang tugas di situ. Karena petugas polisi yang lain ini belum datang, jadi polisi di sana itu minta bantuan Agung dan temannya ini untuk membantu mengevakuasi mayat tersebut. Nah, Agung dan temannya ini juga menyadari kalau lokasi kejadian ini kan memang berada di wilayah kerja mereka. Jadi bagaimanapun juga mereka ini perwakilan dari perusahaan yang juga harus tahu berita acaranya seperti apa. Jadi di situ 2 petugas polisi ini minta tolong untuk segera dicarikan tali tambang atau alat lah yang bisa buat mengangkat mayatnya ke atas dermaga. Nantinya ketika mayat ini terangkat ke atas, mereka nanti harus dimintain tolong lagi untuk megangin dan juga bantu bolak-balik mayat untuk diidentifikasi. Nah ternyata benar, di situ mereka akhirnya bantu ngangkat, dan setelah mayat ini sudah terangkat ke dermaga, mereka bantu untuk membolak-balik mayat tersebut untuk difoto, kemudian untuk diidentifikasi oleh polisi. Nah pas mereka ini berusaha ngangkat mayat itu, ini baunya itu luar biasa busuk. Jadi kondisi mayat ini sudah nggak kelihatan wajahnya, hancur. Dan kata salah satu petugas polisi, kemungkinan mayat ini sudah sekitar 5 atau 6 harian lah. Jadi baunya itu menyengat banget, dan mohon maaf, di beberapa bagian tubuh, terutama di bagian dada dan juga perut, ini sudah nggak berbentuk lagi. Dan singkatnya, setelah ambulans ini datang, mayat pun dibawa ke rumah sakit Polri. Di situ Agung dan temannya akhirnya kembali ke tempat kerja. Nah, di situ akhirnya mereka ini sudah nggak doyan lagi untuk makan. Jadi di situ mereka sudah menyadari, pasti nggak akan doyan makan setelah melihat mayat dengan kondisi yang seperti itu. Kepala mereka ini jadi pusing. Mereka langsung keinget dengan bau mayat tersebut. Dia juga keinget tentang bentuk mayat yang tadinya itu hancur. Dan seperti yang mereka lihat tadi, tubuhnya itu memang sudah hancur, hampir nggak berbentuk. Dan setelah kejadian penemuan mayat itu, kebetulan waktu itu di bulan puasa tahun 2022, jadi di bulan puasa itu, anaknya Agung ini baru lahir. Jadi anak dan juga istrinya Agung ini posisinya ada di kampung, di daerah Banjarnegara sana. Karena situasi istrinya ini baru lahiran, anaknya juga baru lahir, Agung jadi sering pulang. Jadi hampir seminggu sekali lah dia ini pulang ke Banjarnegara. Biasanya kalau dia ini pulang ke Banjarnegara, dia selalu naik bis dari Jakarta. Nah, jadwal kerja Agung ini kan 2 hari dia masuk pagi, 2 hari dia masuk sore, dan 2 hari ini malam. Terus selanjutnya dia dapat libur 2 hari. Jadi seminggu sekali ketika ada kesempatan dia libur 2 hari, kadang-kadang Agung itu menambah liburnya dengan dia cuti 2 atau 1 hari. Dan waktu itu karena posisi anaknya ini baru lahir, Agung jadi sering pulang ke Banjarnegara. Nah, di liburan setelah kejadian mengevakuasi mayat tersebut, Agung ini nambah cuti 2 hari. Jadi liburnya 2 hari ditambah lagi dengan cuti yang 2 hari. Dia pulang ke Banjarnegara. Karena waktu itu Agung ini selesai shift malam, jadi sepulangnya dari tempat kerja itu dia tidur dulu di kos, dan pulang kerja itu dia pagi hari. Jadi pagi hari itu dia istirahat dulu, dia tidur sampai sore hari. Nah, kira-kira jam 1:30 siangan, dia kebangun. Dia siap-siap dan dia mau berangkat. Tapi memang pas dia tidur tadi, itu dia ini mengalami mimpi. Jadi pas Agung bangun, itu perasaannya sudah nggak karuan. Perasaannya sudah nggak enak banget. Dalam tidurnya itu, Agung ini mimpi. Dia ini mimpi ditemuin sosok bapak-bapak. Yang Agung ini yakin bahwa sosok bapak-bapak itu adalah mayat yang pernah dievakuasi oleh Agung dan temannya. Memang mayat kemarin yang
wajahnya itu sudah nggak kelihatan, nggak karuan, nggak jelas. Tapi di mimpi itu Agung ini kayak ditemui sosok laki-laki. Waktu itu tiba-tiba posisi Agung ini ada di dermaga. Di situ tiba-tiba sudah ada sosok bapak-bapak ini, dan ceritanya waktu itu si bapak ini langsung mengucapkan terima kasih ke Agung. Mas, makasih ya mas, makasih. Nah, waktu itu sosok bapak-bapak ini kondisinya itu ketika ditemukan dalam keadaan mayat itu kondisinya nggak pakai baju dan nggak ada celana sama sekali, benar-benar telanjang bulat. Tapi pas di mimpi Agung, orang ini pakai busana lengkap. Dan Agung juga bilang di situ, oh iya Pak, sama-sama ya Pak. Bapak ini sebenarnya kenapa Pak? Jadi maksudnya Agung ini mau tanya ke bapak-bapak tersebut, kenapa kok bisa sampai beliau ini meninggal di situ? Nah, si bapak ini bilang, maaf mas, kalau yang itu saya nggak bisa cerita mas. Nah, terus tiba-tiba si bapak ini tanya ke Agung, mas saya mau tanya, masnya mau pulang kampung ya mas? Loh, aku bilang loh, kok bapak tahu pak? Ah iya saya tahu, udah tenang aja mas. Nanti saya temenin ya, kalau memang nanti masnya nggak ada temen, biar saya temenin sampai pulang kampung. Nah di situ Agung masih nggak paham kenapa kok bapak-bapak ini mau nemenin dia. Singkatnya, ketika Agung ini bangun dari tidurnya, terus di situ dia langsung ada perasaan nggak enak. Dia langsung merinding seketika. Dia sempat berkata dalam hati, ini kenapa? Dia sempat mikir seperti itu. Nah biasanya ketika Agung ini pulang ke Banjarnegara, dia kan selalu naik bis. Tapi karena waktu itu dia nggak sempat beli tiket, akhirnya dia putuskan untuk bawa mobil sendiri. Dia nyetir sendiri ke Banjarnegara. Akhirnya di situ setelah dia mikir sejenak, dia memikir, ah ya sudahlah, bodo amat lah, bismillah aja lah. Meskipun dia nyetir sendirian, ya dia bodo amat. Lagian dia juga sering bolak-balik nyetir sendiri dari Jakarta ke Banjarnegara. Kadang dia juga dalam perjalanan itu malam-malam dia juga sendiri. Jadi menurut Agung, perjalanan dari Jakarta ke Banjarnegara itu, kalau lancar ini sekitar 7-8 jam. Nah akhirnya Agung pun siap-siap dan berangkat dari rumah itu sekitar jam 3 sore. Tapi jalan dari rumah menuju ke pintu masuk tol itu macet parah. Jadi dia ini terjebak macet sampai 1 jam lebih. Dan akhirnya baru bisa benar-benar masuk pintu tol persis itu sekitar jam 4 sore lebih. Akhirnya jalanlah dia dan situasi waktu itu jalanan ini masih terang. Tapi udah agak mendung waktu itu. Nah Agung mikirnya biar cepet dia lewat tol MBZ. Waktu itu Agung melajukan mobilnya ini nggak terlalu kenceng ya, kira-kira jalan 80-an lah. Jadi kalau pas lengang baru dia naikin jadi 100. Jalanan lancar waktu itu sampai dia ini tiba di Cirebon. Dan selama perjalanan itu, Agung ini emang nggak pernah ngelihat jam sama sekali ya. Dia nyetir sambil dengerin musik, sambil ngerokok. Pokoknya waktu itu dia mengemudi dengan santai. Dia pun juga memang nggak ngasih kabar ke istrinya kalau dia mau pulang. Karena supaya dia ini mau bikin surprise. Biasanya memang juga seperti itu. Tiba-tiba dia muncul di depan rumah supaya istrinya itu merasa kaget. Nah, waktu itu Agung sebenarnya bisa aja keluar lewat tol Pejagan. Tapi dia mikirnya, dia pengen nyoba keluar tol Pemalang. Katanya lebih cepat kalau sampai ke rumah. Makanya dari situ dia ngambil keluar tol Pemalang. Nah, estimasi dari Jakarta sampai keluar tol Pemalang ini kalau lancar itu sekitar 5-6 jam menurut Agung. Kan karena waktu itu mendung, bahkan sempat hujan tadi, Agung mikirnya ini pasti masih sore, nggak terlalu malam. Nah, pas banget Agung ini keluar gerbang tol Pemalang itu dia belok kiri, di situ ada rumah sakit. Dia niatnya mau nyari warung buat istirahat. Dia mau minum teh dulu lah, sekalian nunggu waktu. Nah, pas keluar tol gerbang Pemalang ini, dia lihat jam tangan, dia kaget loh. Kok masih jam 6 sore? Dia mikirnya, ah paling ini baterai jam ini habis ini, jamku mati ini. Terus dia langsung otomatis lihat jam di head unit mobilnya itu. Ternyata sama, jam 6. Dia langsung cek HP-nya, ternyata masih jam 6 juga. Nah ini nggak masuk akal banget, masa iya ini masih jam 6? Ini jam 6 maghrib beneran atau jam 6 pagi? Terus akhirnya dia langsung minggir, ketemulah dia sebuah warung, di situ dia pesen teh, dan beneran baru saja dia duduk dan pesen teh, azan maghrib ini berkumandang. Waktu itu Agung ini sampai nggak percaya, dia nanya ke bapak pemilik warung tersebut, Pak, ini bener azan maghrib ya Pak? Ini berarti jam 6. Ya bener mas, masa jam 6 subuh? Bapaknya ini jawab sambil agak ketawa. Nah di situ Agung langsung merinding luar biasa. Dia mikirnya, ini masa iya dari Jakarta itu dia jam 4 lebih. Dan keluar tol Pemalang, ini jam 6 kurang. Berarti kan jarak tempuhnya ini nggak sampai 2 jam. Ini nggak masuk akal banget. Padahal waktu itu Agung ingat, dia nggak kebut-kebutan sama sekali. Nyetirnya itu ya nyetir wajar. Terus dia langsung keinget sama mimpinya.
Bapak-bapak itu kan sempat bilang, kalau nanti dalam perjalanan pulang kampung, si bapak-bapak ini akan nemenin Agung. Nah, di situ Agung mikir, ini apa iya ada sangkut pautnya sama sosok bapak-bapak itu? Terus Agung di sini mikir, sebelumnya ketika Agung memutuskan pulang bawa mobil sendiri, dia ini sebenarnya sempat cari teman, cari barengan. Siapa tahu ada yang mau pulang kampung. Karena beberapa temannya juga ada yang dari Banjarnegara dan ada juga yang dari Cirebon. Siapa tahu mereka ini bareng. Ternyata waktu itu Agung sempat menghubungi 2 orang temannya, dan 2 orang teman yang dihubungi, mereka ini ternyata nggak pulang kampung. Jadi sempat Agung itu berpikir, waduh ini nggak ada temennya nanti dalam perjalanan ini gimana. Ternyata setelah dia nggak dapat teman, dia mimpi ketemu bapak-bapak itu, dan si bapak ini bilang akan nemenin Agung. Nah ini yang menurut Agung aneh banget. Akhirnya di situ Agung ini sambil minum teh, dia sambil ngelamun, sambil istighfar, dia berpikir ini ada apa ini. Jadi di situ batinnya ini sudah mulai nggak karuan. Dia sambil nginget-nginget terus mimpinya itu. Ini apa iya, masa iya sih bapak itu benar-benar nemenin sekarang. Dan karena waktu itu sudah maghrib, Agung langsung menuju ke masjid, dan setelah sholat maghrib, sekitar jam 7-an, dia melanjutkan perjalanan lagi. Nah, karena waktu itu sudah nggak di tol, dia ini mulai masuk daerah Pemalang Kota. Jalanan waktu itu masih rame. Dan setelah melewati Pemalang Kota, dia mulai masuk ke hutan-hutan jati. Jadi kalau dari Pemalang Kota menuju ke arah Banjarnegara, ini kan melewati Pemalang. Jadi dia setelah melewati Pemalang, Belik, Randu Dongkal, terus selanjutnya Purbalingga. Nanti sampainya di Purbalingga, dari Purbalingga itu tinggal ke timur lagi, itu sudah Banjarnegara. Nah, waktu itu Agung ini mulai melewati hutan-hutan jati. Dia sendirian di situ, nggak ada mobil yang lewat. Dan yang anehnya, di jam-jam seperti itu, ini biasanya masih ramai, dan Agung itu hafal betul daerah sana. Karena Agung juga sering lewat daerah situ di jam-jam yang sama, di jam yang seperti itu. Biasanya, dari jam 7, antara jam 7 sampai jam 10 malam, di daerah sana itu masih rame. Jadi masih lalu lalang entah motor, entah mobil, entah truk, ini masih rame lah. Tapi waktu itu enggak. Jadi ini menurut Agung aneh banget, waktu itu sepi dan kondisinya ini gerimis. Dari situ Agung bawa santai. Dia nyetir sambil dia setel musik di situ, sambil dia ngerokok di jalan. Pokoknya santai banget dia menikmati perjalanan. Nah tiba-tiba, di tengah hutan jati itu, ini jelas banget Agung ini ngelihat pocong. Jadi di pinggir jalan itu, ini ada pocong. Pocong itu kayak nyandar di salah satu pohon jati. Langsunglah di situ Agung berucap, astagfirullah, ini ada apa ini? Disitulah batin Agung ini sudah mulai nggak karuan. Terus dia berpikir, ya udahlah, biarinlah, yang penting nggak ngikutin, nggak ganggu. Dia melanjutkan perjalanan. Terus akhirnya Agung ini mencoba untuk memikirkan yang lain. Dia memikirkan anaknya yang baru lahir. Dia putar musik yang lagunya itu kenceng-kenceng supaya dia melupakan kejadian barusan. Nah, sekitar setengah jam dia melanjutkan perjalanan. Di atas mobil ini tiba-tiba terdengar bunyi grebuk. Jadi kayak kejatuhan buah. Suaranya kayak semacam itulah. Agung mikirnya seperti itu. Jadi di atas mobilnya dia ini pakai rak bagasi atas. Jadi kayaknya buah tadi ini kena bagian bagasi atas. Nah awalnya di situ Agung cuek, dia tetap jalan, dan gak lama setelah itu dia dengar lagi ada suara dari atas, debuk. Nah barulah di situ Agung mulai nggak yakin kalau ini buah, ini nggak mungkin buah. Lagian buah apa yang jatuhnya pas di atas mobil? Apalagi di daerah sana ini cuma pepohonan jati atau hutan jati. Dan waktu itu ketika didengarkan oleh Agung secara seksama, tiba-tiba muncul lagi suara itu, buk. Nah disitulah dia baru mikir, ini asli bukan buah yang jatuh ini. Ini kayaknya ada orang di atas atap mobilnya. Jadi kayak seolah orang yang di atas ini itu lagi loncat-loncat terus. Barulah Agung di situ mulai berpikir, waduh, jangan-jangan pocong yang tadi dia lihat. Langsunglah di situ Agung merinding, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya setelah dia ngelihat ada pasar, di situ ada keramaian, Agung berhenti, dia minggir. Terus dia keluar dari mobil, dia cek di atas mobilnya, di bagasi atas itu. Dan memang nggak ada apa-apa, nggak ada bekas apapun. Bahkan bagasi dia yang di atas itu nggak penyok sama sekali dan kondisinya normal. Dan pas Agung berhenti itu, kebetulan di depan nggak jauh dari situ ini ada warung angkringan. Terus dari warung itu ada bapak-bapak agak tua, langsung nyamperin Agung. Dikiranya mungkin mobilnya Agung ini mogok. Terus beliau ini langsung bilang ke Agung, "Kenapa mas?" Nah Agung bilang, "Tadi pak ada kejatuhan sesuatu di sana." Terus si bapak-bapak ini langsung ngomong ke Agung, "Sudah sini aja mas, duduk dulu minum teh, mampir ke warung saya, angetin badan dulu." Akhirnya karena di situ Agung ini juga merasa perlu istirahat, Agung pun duduk di situ, dia pesen susu jahe, dia nggak pesen teh.
Nah, akhirnya di situ Agung cerita, "Iya Pak, tadi mobil saya itu kejadian sesuatu di hutan tadi." Nah, si bapak ini mendengarkan Agung sambil beliau itu agak senyum. Nah, Agung menjelaskan ke bapak-bapak ini bahwa tadi ketika melewati hutan jati, dia sempat ngelihat pocong. Terus bapak ini bilang, "Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Orang itu kan ada yang nemenin Masnya." Nah, Agung langsung dek loh. "Nemenin gimana Pak? Saya sendirian kok Pak." Terus si bapak ini ngomong lagi, "Iya Mas, tahu. Masnya mau pulang ke Banjarnegara kan?" Nah, Agung ini tambah kaget loh. "Kok Bapak tahu, Pak?" "Udahlah, saya tahu. Masnya kan mau nengokin anaknya yang baru lahir kan ya?" Nah, pas ada di situ, dalam situasi yang seperti ini, Agung ini makin bingung. Dia makin penasaran. Ini kok bapak-bapak ini tahu? Bahkan sampai Agung mau pulang ke Banjarnegara, dia mau nengok anaknya yang baru lahir, bapak-bapak ini tahu. Terus Agung ini nanya, "Kok Bapak tahu sih, Pak?" Nah, si bapak ini bilang, "Nggak apa-apa, Mas. Udahlah, saya tahu, ya itu cukup. Saya sendiri aja yang tahu. Yang penting Masnya itu ada yang nemenin kok, itu di dalam." Nah, di situ Agung mulai agak jengkel. "Nemenin apa sih, Pak? Saya ini sendirian dari Jakarta, Pak." Nah, si Agung ini mulai jengkel sama si bapak-bapak tersebut karena dari tadi si bapak ini selalu bilang kalau ada yang nemenin, ada yang nemenin. Pikiran Agung dalam hatinya, "Aku ini kan bukan anak kecil yang bisa ditakut-takutin kayak gitu." Terus akhirnya si bapak ini ngomong, Mas kemarin habis nolongin orang kan?" Nah, di situ Agung tambah semakin deg-degan. Dia mulai gugup untuk menjawab pertanyaan si bapak ini. Akhirnya dia jawab dengan agak gugup, "Iya, iya sih Pak. Tapi orangnya kok Pak, sudah mayat kok Pak, berupa mayat." "Lah iya, tapi kan sama aja Masnya ini nolongin orang. Nolongin orang itu kan masih hidup atau sudah meninggal, insya Allah sama-sama hitungannya ya sodako lah Mas. Udah nggak apa-apa. Itu yang nemenin Masnya itu baik kok. Nanti juga sampai rumah dia pergi sendiri." Nah, di situ aku mulai tanya, "Yang bener nih Pak, Bapak cerita kayak gitu saya jadi takut loh Pak. Tadinya saya biasa aja loh Pak. Nah gini ini pikiran saya jadi kemana-mana." "Iya nggak apa-apa Mas, udah tenang aja, nggak apa-apa. Udah minum-minum aja dulu, santai dulu." Nah, kata si bapak-bapak ini, akhirnya si Agung bilang, "Tapi ini beneran nggak apa-apa Pak?" "Iya nggak apa-apa Mas, udahlah bismillah aja. Baik kok, yang nemenin Masnya ini baik. Udah nggak apa-apa. Nanti sampai rumah, dia pergi. Udah percaya sama saya." Akhirnya ya sudah, di situ aku ngobrol-ngobrol biasa, terus akhirnya dia melanjutkan perjalanan lagi. Dia pamit ke bapak pemilik warung tersebut, "Ya udah Pak, saya lanjut lagi Pak. Saya udah pengen cepet-cepet ketemu anak saya." "Oh ya udah Mas, hati-hati di jalan ya Mas." Akhirnya Agung pun melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan ini dilanjutkan. Kalau dari Pemalang ini kan pasti ngelewatin Randu Dongkal. Jadi Randu Dongkal itu ada pohon randu yang jejer kanan kiri, jadi kayak membentuk semacam gerbang di situ. Ada yang bilang Randu Jajar, ada yang bilang Randu Dongkal. Cuman memang nama desanya Randu Dongkal. Nah, pas lewat situ, Agung ini kan sudah kebiasaan. Kalau lewat situ, dia pasti membunyikan klaksonnya sebanyak 3 kali sambil dia selalu mengucap salam. "Assalamualaikum." Nah, ini kepercayaan Agung sendiri. Dan pas begitu masuk Randu Jajar ini, bunyi lagi di atas atapnya. Debu. Dalam batin Agung, waduh, ini kok malah makin gak beres. Akhirnya dan setelah ngelewatin Randu Dongkal itu, dia makin naik ke atas, ngikutin jalan terus. Di atas kanan kiri ini ada penjual nanas. Jadi kalau teman-teman yang tahu di daerah situ banyak kebun nanas, dan di situ banyak juga penjual nanas di daerah sana. Dan yang anehnya, setiap Agung melewati kios orang-orang yang berjualan nanas itu, ini orang-orang semua itu ngelihat ke arah mobil Agung, sambil beberapa orang ini ada yang nunjuk-nunjuk ke atas. Dan gak cuma satu orang, setiap dia lewat, pasti ada yang ngeliatin mobil Agung sambil nunjuk-nunjuk ke atas kayak mereka ini heran. Nah, Agung di situ penasaran, ini ada apa kok orang-orang ngelihat semua kayak gini. Nah, akhirnya, waktu Agung ini ketemu keramaian di situ, di pinggir kios yang jualan buah nanas itu, ada yang paling ramai. Dia minggir di situ, dia cek lagi. Dia cek mobilnya, ini ada apa? Ya ternyata nggak ada apa-apa. Tetap kondisinya ini nggak ada apa-apa, nggak kelihatan apa-apa. Agung langsung masuk mobil lagi. Lah, disinilah pas Agung ini mau masuk mobil lagi, dia dengar ada suara orang batuk. Nah, suara orang batuk ini, suaranya itu dari dalam mobilnya Agung. Suaranya itu suara bapak-bapak yang lagi batuk. Terus nggak lama, Agung ini mendengar ada suara bisikan persis di telinga kirinya Agung. Dan itu suaranya jelas banget. Suaranya itu seperti ini. "Udah, lanjut aja Mas, lanjut." Nah, pas mendengar suara ini, itu Agung langsung merinding luar biasa. Di situ dia nggak jadi masuk mobil lagi. Mobil tetap berhenti di situ, dia ngerokok di luar.
Terus akhirnya setelah ngerokok, dia samperin lah penjual nanas di situ sambil dia ngobrol-ngobrol sama tukang jualan nanas. Dan setelah agak tenang, barulah Agung masuk mobil lagi, dia melanjutkan perjalanan lagi. Dan singkatnya, setelah sampai dia di Banjarnegara, di rumahnya itu, istrinya Agung ini tinggalnya memang di rumah orang tuanya. Nah, pas Agung sampai di rumah, kebetulan bapak mertua Agung itu posisinya ada di depan rumah. Beliau duduk-duduk di situ. Nah, bapak mertuanya ini sempat kaget pas lihat Agung ini datang. Pas ngeliat mobil Agung datang, karena memang nggak ada kabar sebelumnya kalau Agung ini mau pulang. Terus Agung pun di situ memarkirkan mobilnya, dia keluar, dia langsung salim, dia cium tangan sama bapak mertuanya. Nah, bapak mertuanya ini tanya, loh, temennya kok nggak diajak masuk, Mas? Masa nunggu di mobil? Dari situ langsung kaget lah Agung. Dia langsung bilang, loh, temen siapa, Pak? Orang saya sendirian itu dari Jakarta. Loh, lah itu tadi Bapak lihat tadi yang duduk di sebelah kamu itu. Loh, saya sendirian, Pak, dari Jakarta, Pak. Nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Nah, bapak mertua Agung ini saking penasarannya, beliau sampai berdiri waktu itu, terus langsung beliau cek sendiri. Dia langsung menuju ke mobil, dia cek sendiri, dia ngintip. Dia ngelihat ke dalam mobil, terus akhirnya beliau bilang, lah iya beneran kok Mas, tadi ini Bapak ini ngelihat di dalam itu, ini tak kira temenmu duduk di sampingmu. Nah, di situ Agung sudah nggak mau ambil pusing, dia pun bilang ke bapak mertuanya, ya udah Pak, mungkin itu tadi bayangan, mungkin Bapak salah lihat. Terus akhirnya bapak mertuanya ini sambil keheranan, dia bilang, iya kali ya, mungkin bayangan kali ya. Ya udahlah, akhirnya masuklah mereka. Terus bapaknya ini bilang, itu istri sama anakmu ada di kamar. Nah, singkatnya, Agung di rumah mertuanya itu sekitar 3 harian. Setelah 3 hari berada di sana, dia balik lagi ke Jakarta, dia masih lewat jalan yang sama, dia lewat Pemalang, masuk pintu tol Pemalang itu aman, nggak ada kejadian apapun. Nah, kebetulan, bapaknya Agung, bapak kandungnya itu kerjanya di Cirebon. Jadi beliau dinas di sana, memang Agung ini sudah ada niat, dia mau mampir lebih dulu ke tempat kerjanya bapaknya di Cirebon. Jadi pas pulang, Agung ini sempat dibawakan bekal sama istrinya, kata istrinya buat makan di jalan daripada jajan makanan di rest area yang makanannya belum tentu cocok sama Agung. Nah, Agung memang niatnya memang nanti dia mau istirahat di Cirebon, sekalian dia mau makan bareng sama bapaknya. Dan begitu sampai di Cirebon, dia langsung mampir ke tempat kerja bapaknya, di situ dia makan bareng bapaknya, terus dia numpang tidur dulu di situ sebentar. Kira-kira 1 jam lah dia tidur. Dan setelah 1 jam lebih, dia bangun dan kemudian dia pamit ke bapaknya, dia melanjutkan perjalanan. Pada saat Agung ini melanjutkan perjalanan, setelah gerbang tol Palimanan itu, ini nggak tahu kenapa, di tol itu Agung ini ngantuk banget, bener-bener ngantuk. Padahal tadi pas di tempat bapaknya, dia sudah sempat tidur. Nah, di momen itulah rasanya itu Agung ngantuk banget sampai dia ini nggak bisa nahan. Sampai-sampai waktu itu dia ada di sebuah momen, di mana Agung ini sempat merem sambil nyetir. Dan ini sebenarnya bahaya banget. Jadi pas dia sempat merem itu, adalah sekitar beberapa detik dia tertidur. Anehnya, dalam tidurnya yang beberapa detik itu, dia langsung mimpi. Dan di mimpinya itu, persis di depan Agung, ini ada mobil. Mobilnya itu Avanza atau Xenia. Dan mobil itu persis di depan mobil Agung. Kondisi kacanya juga bukan kondisi kaca yang gelap, tapi tembus pandang. Jadi di situ Agung melihat semua penumpang di dalam mobil itu, ini semuanya pocong. Nah, langsunglah Agung ini kaget, dia melek. Anehnya pas Agung ini melek, di depan mobil Agung persis, ini ternyata mobil yang barusan dia mimpikan. Persis banget. Dan pas Agung lihat, mobil itu, ini ternyata benar. Semua penumpang yang ada di sana ini pocong semua. Saking takutnya, waktu itu dia ada perasaan deg-degan, badannya ini langsung lemes. Dia langsung tancap gas, dan mobil ini pun dilewati oleh Agung. Dan pas melewati mobil ini, dia nggak noleh sama sekali ke mobil tersebut. Dia langsung cari rest area. Dan begitu sampai di rest area, dia langsung cuci muka, dia istirahat di situ. Dia ngerokok, dia tenangkan pikiran dulu, dan di situ Agung sempat tidur sebentar. Dan setelah cukup tidur, dia pun melanjutkan perjalanan lagi, dan sesampainya di Jakarta itu subuh. Subuh harinya itu dia sempat istirahat sebentar di kos, dan sekitar jam 6 lebih, dia berangkat kerja karena dia masuk shift pagi. Nah, ketika sampai di tempat kerja, Agung ini ketemu lagi sama temannya yang waktu itu ikut membantu mengevakuasi jenazah. Nah, temannya ini tiba-tiba cerita, Gung, kamu tahu nggak, Gung? Pas pulang setelah bantu polisi evakuasi mayat itu, aku didatengin sosok bapak-bapak, Gung. Nah, temannya ini kebetulan juga pulang kampung ke Cirebon. Nah, di mimpi itu, kata si temannya ini, si bapak itu bilang juga ke temannya Agung, bahwa nanti selama dalam perjalanan ke Cirebon, dia akan ditemani oleh sosok bapak-bapak ini. Di situ Agung kayak nggak percaya, loh kok bisa sama, aku juga ngalamin seperti itu.
Akhirnya temannya ini juga cerita, ketika dia di rumahnya di Cirebon itu, anggota keluarganya ini juga bilang, itu temennya kok gak diajak masuk, kok dibiarin di dalam mobil. Bahkan hal ini juga dialami oleh Agung. Nah, dari situlah Agung juga menceritakan hal yang sama ke temannya ini. Dia juga cerita mengalami hal yang sama persis. Bahkan Agung juga cerita sampai ada yang ngikutin sampai ke rumah mertuanya. Nah, disitulah mereka semua ini terdiam. Mereka menyadari bahwa pengalaman mistis ini bukanlah sekedar kebetulan. Jadi mereka yakin sosok yang pernah dia tolong, jenazah tersebut, ini mungkin dia mau berterima kasih dengan cara dia ini mau menemani mereka selama dalam perjalanan. Meskipun dengan cara yang sangat menyeramkan dan juga membuat bulu kuduk mereka merinding. Dan dari cerita ini teman-teman, kita belajar bahwa niat baik itu penting. Tapi kita juga harus selalu waspada dan selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala hal yang tidak terlihat. Terkadang kebaikan yang kita lakukan itu bisa membuka gerbang lain yang tidak bisa kita duga. Tapi di sisi lainnya, kebaikan itu juga bisa menjadi perisai bagi kita. Dan Agung dan temannya, ini untungnya tidak dicelakai. Jadi dia cuma ditemenin dalam perjalanan. Ini mungkin karena niat tulus mereka, niat tulus Agung dan temannya, yang akhirnya membuat sosok makhluk halus ini tidak berniat jahat pada Agung dan temannya. Dan ini pesan untuk kita semua, teruslah berbuat baik pada siapapun. Gak hanya saat mereka hidup, gak hanya kepada orang-orang yang hidup, tapi pada juga mereka yang telah meninggal. Jadi dalam hal ini, kami teringat juga dengan pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.